orang-orang yang diistimewakan Allah pada tingkat yang tinggi itu tidak diperkenankan punya anak lelaki kecuali yang ditugasi sama dengan bapaknya. Jadi misalnya Nabi Ibrahim oleh dua anak Ismail mergo tugasnya podo karo bapakne. Nggih, Nabi Daud dua anak Nabi Sulaiman tugasnya podo karo bapakne. Tapi Nabi Muhammad khotamal anbiya, setelah itu tidak ada nabi lagi, maka jangan punya anak laki-laki nek gak kuat nyonggo jenenge bapakne. Ngono ya. Jadi Qasim hanya masih kanak-kanak sudah diambil oleh Allah sebab nek dhek sampai gede engko mesti diuring-uring wong bendino. Kan kok gak kaya bapakmu. Kelakuanmu kok taek ngono dan seterusnya. Itu ternyata diambil Allah ketika muda, dilahirkan kembali di Gresik. Ngono rek kira-kira rek. Juga anak Kanjeng Nabi lah S1 gak, SMA gak, ya. Pesantren yo gak tahu ya. Belajar nahwu sorob yo gak ade ya. Anak kudu dokter, akhirnya dilahirkan di Gresik, dokter, jadi wakil bupati, pinter selawatan, ganteng, promosi koyok Brontoseno. Amin, alhamdulillah rabbil alamin. Nomor 2, Pak Bupati Nyun Sewu, Bapak Kepala DPR, Bapak Kapolres, Pak Wakil Bupati dan semua bapak-bapak yang lain, aku kepingin urun dan sampean ada tiga tingkat kesejahteraan manusia. Manusia itu bisa berarti dirinya sendiri, keluarganya, masyarakatnya, bangsanya dan seluruh umat manusia. Pertama namanya makmur. Di Indonesia makmur menjadi tujuan apa tidak? Tujuan utama atau tujuan kedua? Ya opo kan ini? Ya opo? Adil makmur tak makmur adil? Ayo, apa sih deh? Adil makmur tak makmur adil? Jadi adil se cek iso makmur bareng-bareng, nek adil gak adek makmure sing titik tok liyane ngaplo gitu apa ten? Jadi makmur tidak boleh utama, yang utama adalah adil se. Jadi akhlak se. Nek akhlake temenan bupatine, wakil bupatine, kuwabe pejabatnya, pimpinane, rakyatnya apik, akhlake kabeh, itu berarti keadilan mulai tercapai, maka kemakmuran akan merata untuk semua rakyatnya. Ngoten nggih? Nah di Indonesia kemakmuran tok saja belum tercapai, betul enggak? Sa Indonesia loh ya, nek sak Gresik wis ngliwati makmur ya. Kata iya. Lho ya kon sing ro kok nek kira-kira durung kok ngomong. Tapi pokoknya aku kepingin jelasno 3 tingkat. Jadi yang pertama itu kemakmuran. Nek kemakmuran itu Fir'aun iso. Fir'aun dulu selama 1300 tahun itu negaranya rakyatnya makmur luar biasa, tapi tidak adil dia, tapi dia kufur kepada Allah, maka akhirnya dihukum, betul enggak? Jadi kan seneng disampaikan makmur tapi gak disenengi Gusti Allah, gak tapek makmur tapi diridhoi Allah. Aku roh jawabanmu, ya makmur ya diridhoi Allah. Demikianlah masyarakat Geragas. Iya guru, cuman ya dikon milih kan adil sik rek. Wis samangan separuh-separuh tok gak apa-apa ngger bareng-bareng. Timbangane kono mangan 2 piring, kene gak umpan aja nih. Iku nek apa jenenge nek jarene pelawak-pelawak iku nek kene kemantenan iku lho, biasa ono sop lho rek sop. Akhirnya sing terakhir kan mangan sop ndas. Soalnya wis entek dagingnya diongak gak ono, akhirnya sing ketok ndase tok iki lho. Ndase ayang-ayane ndase dhewe iku akhir dibadhok. Iku jenenge sop ndas. Jadi kan pada tingkat pertama kemakmuran itu ternyata tidak menjamin keselamatan bersama, maka harus ada adil dulu.
maka adil makmur. Mas ya mek titik gak apa-apa rek angger bareng-bareng lah ngoten sih. Oke, ini pertama. Nek di Jawa ada yang namanya Gemah Ripah Loh Jinawi. Gresik iki Gemah Ripah Loh Jinawi. Dan saya kira ini tingkat keduanya. Nek di Quran ana jenenge baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini tingkat kedua, durung paling dhuwur. Gresik punya potensi tingkat 3 sing paling dhuwur. Nek baldatun thayyibatun itu padha karo Gemah Ripah Loh Jinawi. Padha. Terus pokoknya nandur gampang, tambang ono ya, lemah ono isine wis gampang lah. Gemah Ripah Loh Jinawi baldatun thayyibatun. Tapi thayyibatun itu di Al-Quran itu dipakai oleh Allah. Ini gak apa-apa ya, tak jelasno jarene aku gurune marek. Gak apa ya. Wa mathalu kalimatin Pak Qasim, wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit wa far'uha fis sama. Ngoten nggih. Jadi perumpamaan kalimat yang baik, kalimat itu konstitusi ya baik ya kalimat, polisi pemerintah ya kalimat, gitu mboten, pidatone ulama ya kalimat. Jadi kalimat itu gambaran dari kehidupan manusia. Itu seperti kata Allah, seperti pohon yang juga thayyibah. Kalimat yang thayyibah itu sama dengan pohon yang thayyibah yang daun-daunnya merambah langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Jadi nek gawe apa ae kudu berakar, kudu kuat kuda-kudane. Kan gitu. Nek sampean oyote gak mlebu, engko wae gak akeh dan gampang ditiup angin atau dirobohkan oleh badai. Oke. Iki aku jelasno tak singkat-singkat didik ya. Dadi nek baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur wis tercipta ta gurung, Dik? Warabun ghafur ngene, kon iku ya sugih ya di sepuro Gusti Allah. Akeh wong sugih gak di sepuro. Sing paling susah wis melarat gak di sepuro pisan. Coba angkat tangan sing kira-kira sing bagian iki mang. Wis baldatun sayyi'atun warabun ghadabun kan gitu. Jadi kalau orang modern, orang sekuler nggak punya Rabbun Ghafur, kita punya Rabbun Ghafur. Artinya kon sak api-api urip ndek donya, sak sugi-sugi, sak makmur-makmure. Nek Gusti Allah gak nyepuro kon kate lapo kon. Masih kon menang terus wis, gak apa-apa sak karepmu. Tapi ukuran utamanya kan duduk kon menang terus. Ukuran utamanya adalah kon iki selamat tagak ning ngarepe Gusti Allah. Lah ngoten nggih. Maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi sapa ae sing merasa hebat di Indonesia, menang, menonjol, citranya tinggi dan seterusnya, ojo gede ndas musik. Ini ya. Yes. Nah, ini tingkat kedua. Ini belum yang tertinggi. Yang tertinggi adalah coba ada sing baladil amin surat apa? Watini wazaitun waturi sinina wahadal baladil amin dan seterusnya. Balad al-amin, al-balad al-amin atau baladun aminun atau baldatan aminatan. Ini yang tertinggi. Nah, amin itu kan gelarnya Rasulullah sebelum jadi nabi. Jadi nek wis kabupaten amin niku kabeh merasa aman. Bupati aman nang rakyate, rakyate aman nang bupatine. Pak Bupati karo DPR aman, DPR kabupatine ya aman. Jadi kabeh aman. Itu namanya baldatan aminatan atau baladul amin. Saiki ana sing merasa gak aman ta Gandhi? Gresik. Aman itu lengkap loh ya aman keamanane, aman hak pilih politiknya, aman akhlake, aman dari narkoba, aman berase, aman iso bayari sekolah anake, aman ibadahnya, aman semua. Jadi baldatan aminatan itu negeri di mana semua kita merasa aman karena pemimpin dan rakyatnya saling mengamankan satu sama lain. Itu baldatan amin. Lagi wis tercapai ta durung di Gresik? Kok durung kok omong lo ya.
Soalnya aku ngerasa iki wis rada mek baldatan aminatan Gresik iki. Durung ya. Ya apa Pak arek-arek iki. Gak apa-apa ya. Engko cek amang ya. Engko cek amang ngomong contone aja mek durang-durung. Engko mari ngono kon disangoni Pak Bupati empun ngono. Oke, jadi tingkat pertama makmur, tingkat kedua baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah tingkat tiga wis otomatis aman kabeh nang Gusti Allah, aman Gusti Allah nang sampean yo aman, gak sampean nyek-nyek. Kanjeng Nabi aman sampean nang Kanjeng Nabi yo aman kabeh. Bapak nang anake aman, wedhuse nang sing angon yo aman. Soale ono wedhus sing gak aman karo sing angon iku. Wong PT gak aman ajane. Wingi ono arek situ iku ternyata wis petuk 300 dadi korban iki. Ya apa arek iki? Petuk 300 dadi korban. Iku nek pitike mate kabeh ndelok debok iku. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya doakan Gresik ini pintu gerbang masa depan. Dari dulu fungsinya pintu gerbang masa depan. Kalau sekarang kita punya kegelisahan nasional, Gresik yang nomor satu harus berpikir, karena masuknya kebangkitan, masuknya dan dimulainya peradaban baru selalu di kota Gresik ini dan Tuban. Ngono lho rek. Loh, nek gak mergo apa jenenge sumber air para wali itu di sini ya gak ono Indonesia yang kayak gini. Iki Gresik kabeh gitu loh. Aku wong Jombang ku gak ya mek kecipratan ngono tok. Soalnya aku pas ning Gresik ngomong ngono. Kita di Jombang ya cimene omonganku. Ya guyon ya. Pokoknya Gresik itu punya fungsi sejarah yang luar biasa. Ini ulang tahun keberapa? 529, dan saya tidak percaya bahwa masih 529 mesti luwih tuwek timbangan iku, meskipun ketika mereka sudah ada waktu itu belum disebut Gresik. Mulai disebut Gresik itu 529 tahun yang lalu, sadurunge wis ono tapi jenenge dudu Gresik. Sama dengan Demak, dulu jenenge Gelagahwangi. Kemudian setelah Sunan Kalijogo Boyongnegoro dari Trowulan Rono dipimpin Sunan Kudus, terus cacakne Raden Patah yang nomor 2 dari anaknya Prabu Brawijaya V, kemudian di sana menjadi Demak Bintoro. Nah iki wis ono biyen sadurunge. Sayyidina Ali biyen tau dolen rene. Hitler biyen mlebune melarikan diri dari Jerman ya mlebu liwat pelabuhan ndek kene. Ngono rek. Aku dhewe jaman iku ya urip aku. Urip cuman aku gak kondo-kondo awakmu ngono lah. Gitu ya. Oke, bismillah. Pokoknya saya bersyukur saya selama keliling seluruh Indonesia, saya tidak tahu ini malam ini kita sudah keliling ke 3.705 apa 6 gitu, di 3.706 itu kabupaten, kecamatan, desa, pokoknya Indonesia loh. Iki gurung sing luar negeri loh ya, gurung sing Netherlands, Scotland, Finland, Italia, Jerman, Australia, itu gak dihitung, sing dihitung nek Indonesia toh. Itu ke 3.000 ya. Selama saya keliling ketemu sama banyak sekali bupati, baru malam ini ono wakil bupati selawatan langsung di awal acara, baru malam ini. Dan tidak pales. Sampai tadi kagum enggak sama yang terjadi? Orang nyanyi itu Pak Qasim, orang nyanyi itu setel-setelan sik karo musike. Iki A minor ta C ta G ngono Pak. Iki gak ada, langsung nyerocos ceplok ngono ya. Loh, tapi karena sholawat, karena Rasulullah ikut di dalam batin kita, karena Allah ridho kepada kita, beliau bersuara spontan, ikut pada suaranya karo A minor. Loh, ya apa itu? A minor, cocok langsung. Jadi kayak gini gak ada yang dolek, langsung tong jadi. Wes percaya nek awakmu ridho dan mengamankan satu sama lain, barang sing gak dadi iso dadi. Ngono rek. Nek ana bojomu gak meteng-meteng mesti ana sing gak ridho salah satu.
Begitu ridho langsung melembung. Teman ya, Rek, ya, gitu loh. Sudahlah, pokoknya kalau Anda ridho sesama manusia, sesama kita di dunia, hablum minan nas, maka hablum minallahnya gampang satu sama lain. Pak Bupati ngelundas, ya apa, tapi kalau Allah meridhoi beliau, dalane ketok dilungkas, metu kabeh. Dan Pak Bupati itu ketika sampean ngomong dorong, ya dilungkas rek, sabar rek, gitu tadi. Nanti dialog ya. Oke, nanti dialog sama beliau sama semua. Ayo sing kurang-kurang didoleki apa carane iso nutupi, sing apik-apik ya apa didoleki carane iso luwih apik sak piturute. Sekarang mari kita mulai kembali. Sebentar Pak Kosim, Pak Bupati, Bapak Ketua DPR, Pak Kapolres dan Bapak Dokter. Ngene nek wong dikai swara apik karo Gusti Allah terus nyanyi mek pisan iku dosa. Nggih Pak, nggih kira-kira ya, nggih ta mboten, nggih. Engko sampean mlebu swarga ditolak. Lho, kok ditolak? Lah kan suarane dikai apik-apik nyanyi mek sitok kan. Hah, ngono sampean nggih. Jadi ketoke nek pisan sidina Nabi tok karo sallallahu alaihi wasallam ketoke durung sempurna. Ya toh? Berarti nanti akan ada satu selawat lagi. Bapak yang lain tidak harus selawatan. Urip di dunia gak selawatan gak opo-opo. Maksud saya tidak selawatan gak opo-opo itu artinya bunyi selawat tidak harus bunyi selawat. Atimu tok selawatan ya iso. Nek kon selawatan kudu muni, larek bisu ya apa? Nggih ta mboten. Dadi ojo sombong-sombong ta mentang-mentang kon iso selawatan. Sing bisu ya apa? Dadi sing penting atimu selawatan tegak. Kenapa kita selawat? Kanjeng Nabi kok didongak-dongakno? Wong wis jelas swargane Allah mencintainya sepenuhnya. Kok dia masih kita doakan sebabnya apa? Ono sing jawab situ. Apa sebabnya kok kene ndongakno Kanjeng Nabi wong beliau ndak kurang suatu apa? Swargane dijanjikan Allah. Apa sebabnya? Oke, syafaat baru di dalam diri kita ada Muhammad lu ngono jawabannya itu tergantung fakultasnya dewe-dewe gitu. Tapi pokoknya ngene lho rek, urusane wong urip di dunya sampe dadi wong Islam ku urusane iku mek urusan tresno ta gak tresno, cinta ta gak cinta. Kok nek gak percaya, in kuntum tuhibbunallaha kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Lho iku lho asal usule. Muhammad kondo arek-arek. Nek ancane arek-arek iku cinta karo aku jare Gusti Allah, kongkon melok awakmu. Lah ngoten ta. Dadi sampean saiki iki melok Kanjeng Nabi mergo cinta kan nang Gusti Allah siji ya. Lho nek gak cinta lha apa sampean sembahyang? Gak tersiksa sampean sembahyang. Wong Sayyidina Umar iku ngambung Hajar Aswad iku jane lak ya rasa-rasa ngambung. Nggih ta mboten? Waktu njaluk diambung iki. Gitu? Tapi Sayyidina Umar ngomong kalau tidak karena Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Tapi karena Rasulullah mencium, maka aku menciummu. Ngerti ya? Ngerti itu dialektika cinta namanya. Nek sampean gak cinta karo Allah, sampean gak melok Kanjeng Nabi. Ngerti mboten? Loro. Nek sampean gak ngelem Kanjeng Nabi, gak menyatakan cinta nang Kanjeng Nabi, Allah seneng ta gak nang sampean? Ayo, sholawat adalah menyatakan cinta kita kepada Rasulullah. Nah sampai menyatakan cinta kepada Rasulullah, Allah cinta kepada kamu, urusanmu dibereskan. Sing gurung rabi dikai jodoh, sing wis duwe jodoh ayo ngomong ditambahin dulu, ayo. Jelas ya urusannya ya. Saya nggak mungkin minta bantuan kepada Pak Bupati tapi saya benci sama istri beliau, nggak mungkin dong.
Kalau saya cinta sama Pak Bupati, saya cinta kepada semua keluarganya dan saya harus mengakui semua kebaikannya. Begitu juga syahadat kepada Allah itu lengkap, gak mek kon ngakoni ana Gusti Allah, kon kudu ngakoni wit-witan iku gaenane angin berembus ciptaan, langit menghampar ciptaan, ususmu bekerja sing ngongkon sapa? Nek diserahno kon iso. Wis kana ususmu kokon-kokonan dhewe ngene iso kan. Wis kana. Iso kan ususmu ngurus. Terus engko ikine lebono kene, ikine lebono kene, iki telepon kita iki ditokno. Engko lak mesti lilu iki lho kan ilmu ngetokno. Ana kacang diutuh ditokno. Malah taeke mlebu. Gede. Kita mboten. Siapa yang mengurusi seluruh metabolisme badan kita? Allah dan staf-stafnya. Allah dan apa jenis punggawa-punggawanya, yaitu para malaikat. Jadi malaikat itu artinya kepanjangan tangan dari kekuasaan Allah, dari kata muluk malik. Malaikah itu tool of the authority of Allah Subhanahu wa taala. Understand? Ya apa coba? Angel iki understand ten. Fahimtum? Tum. Seneng ta ndek Jawa Timur iku. Seneng dadi kaya Mbah Surip biyen melok Kiai Kanjeng mulai mempopulerkan I love you full. Ku ono daya-daya ku teko Amerika bingung apa I love you full iki. Iki Saiful iki waktu itu I love you full ini ya I love you Saiful, I love you full maksudku aku cinta kepadamu sepenuh hatiku kan gitu. Di bahasa Inggris gak ono ayat I love you full gak ono. Mbok sinau nang Harvard nang ndi ngono gak ono I love you full iku. Men di Indonesia gitu dan mek Mbah Surip, wong Mbah Surip isone ya mek iku mangkat. Indonesia top tenan Allah Subhanahu wa taala, masyaallah, masyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu gerbang masa depan. Tuhan tak sudi lagi mengundurkan hukuman sampai hari akhir kelak di neraka, tetapi menunjukkan kekuasaannya sekarang. Semua bernada sama. Rupanya tidak peduli seseorang punya ideologi, posisi sosial atau jabatan apa. Semuanya langsung tertusuk kemanusiaannya oleh kejadian dramatis. Ada yang sekaligus menyalahkan para pengkhianat, orang-orang murtad, penjahat-penjahat, para pelacur yang menjual tubuhnya maupun keyakinannya, kaum munafik, penindas rakyat, penjilat, pengingkar sembahyang, orang-orang yang tidak setia pada tanggung jawabnya, serta mereka yang mengeksploitir kedudukan untuk memenuhi nafsu keduniaannya. Ada juga yang langsung mengarahkan tudingannya ke para pemimpin dunia yang dianggap penentu dari segala keadaan dan akibat-akibatnya dalam kehidupan seluruh dunia. Ada yang menyalahkan negara-negara penjajah, ambisius dan imperialis. Ada yang menyalahkan para pemegang sumber arah kebudayaan, menyalahkan kebijaksanaannya yang ternyata menyesatkan hidup dan menumbuhkan ketidakseimbangan. Tetapi dari kesemuanya bisa ditarik garis besar yang sama, ialah nada pertobatan, rasa dosa dan kesadaran untuk menyesali masa silam yang penuh noda. Hanya negara-negara yang rakyatnya selama ini mengaku tidak bertuhan yang bereaksi minor.
Mula-mula mereka menuduh sementara negara raksasa di dunialah yang membuat kejadian ini dengan cara menciptakan komputer yang bisa mensugesti situasi kejiwaan umat manusia seluruh dunia untuk merasakan dan mengalami wujud mimpi yang sama. Mereka mengatakan negara raksasa itu punya maksud ideologis politis yang bertujuan mempengaruhi alam jiwa rakyat yang tak bertuhan. Disimpulkannya bahwa tindakan tersebut sesungguhnya merupakan serangan perang, dan hampir saja tuduhan ini menyebabkan tak bertuhan itu memutuskan untuk menyelenggarakan serangan balasan. Namun akhirnya rencana itu dipertimbangkan kembali setelah dilihatnya gejala universal yang terjadi pada segala macam jenis manusia di muka bumi. Bahkan akhirnya serangan tersebut dibatalkan sama sekali ketika muncul rencana lain yang bersifat internasional. Rencana ini merupakan langkah raksasa berikutnya dari sejarah umat manusia, sehingga serangan negara tak bertuhan itu sungguh-sungguh kehilangan alasan untuk benar-benar dilaksanakan. Dipelopori oleh pemimpin-pemimpin dari negara tertuduh, para pemuka seluruh negara yang ada di muka bumi bersidang bersama. Suasana prihatin dan wajah-wajah pucat, penuh penyesalan dan rasa cemas memenuhi ruang sidang tersebut. Agaknya hantaman kejadian itu sedemikian perkasa dan mendalami di hati jiwa semua manusia, sehingga sidang itu berlangsung tidak terlalu lama, tetapi berhasil menelurkan keputusan yang sungguh-sungguh merupakan kejutan. Umat manusia seluruh dunia mengutus minimal 10 wakil untuk menghadap ke istana Tuhan. Perutusan ini bertugas untuk menanyakan kepada Tuhan, apakah benar beliau telah menutup pintunya bagi manusia? Jika beliau berkenan meninjau kembali keputusannya ini, maka seluruh umat manusia bersedia bersujud sebulan siang malam penuh dengan maksud memohon ampunan. Kemudian bersumpah hendak memperbaiki segala segi kehidupan di muka bumi. Negara-negara bersedia menghentikan perang. Semua negara di dunia bersahabat sehidup semati dan selalu mempertimbangkan kepentingan dan keseimbangan kehidupan seluruh penduduk dunia secara merata. Tidak ada lagi yang memonopoli, tidak ada lagi raksasa dunia, sementara ada juga negara teri dunia. Akan diusahakan pemerataan kekayaan sehingga sungguh-sungguh bisa dicapai keseimbangan taraf hidup antara seluruh rakyat bumi yang ada. Negara-negara dunia berjanji akan senantiasa memohon petunjuk Tuhan di dalam menciptakan tatanan-tatanan internasional, baik dalam segi politik, perekonomian, sosial maupun budaya. Tidak ada lagi penjajah, imperialis, Zionis, monopolis, penindas ataupun penipu. Kehidupan dunia diatur paling utama oleh kesadaran internasional, sehingga tidak ada lagi pertentangan antara kepentingan-kepentingan yang lebih kecil dari kesatuan dunia. Kadar kecintaan antar manusia ditingkatkan sampai taraf yang setinggi-tingginya dan memadai, agar dunia tidak bingung lagi memilih antara sistem liberalis atau disiplin pemerataan teknis. Pada pokoknya segala peri kehidupan umat manusia dijamin dilaksanakan sebaik-baiknya, dengan mempertimbangkan secara seksama dan adil antara kepentingan individu dan kepentingan bersama.
Seluruh manusia di dunia mengutus ke-10 delegasi tersebut dengan membawa box semacam itu. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa mereka ternyata memiliki kesadaran akan masa depan. Mereka memperhitungkan jika manusia tidak memberi janji semacam itu, tak akan butuh waktu lama. Tuhan pasti menurunkan keajaiban yang baru. Sedangkan keajaiban mimpi saja sudah memberi akibat internasional sedemikian rupa. Coba bayangkan kalau kejutan itu berupa bencana-bencana, umpamanya hujan deras turun sebulan penuh di seluruh muka bumi, muncul di mana-mana hama-hama ganas, tanah longsor atau gunung-gunung meletus. Bahkan yang lebih ajaib lagi, Tuhan gampang saja melakukan semua, apalagi jika Beliau telah murka. Sesungguhnya keputusan ini sama tidak masuk akal dengan kejutan mimpi itu sendiri. Selama ini semua manusia yakin bahwa Tuhan tak mungkin bisa ditemui. Maksudnya, manusia tak mungkin mampu memandang Beliau. Nabi Musa saja pingsan, apalagi kiai atau pendeta zaman sekarang. Dan di antara ke-10 perutusan itu paling banyak memang terdiri atas para kiai, pendeta, dan biksu. Mereka dianggap paling punya relasi terdekat dengan Tuhan. Tak banyak cincong pada hari ke-11 dari peristiwa mimpi itu, perutusan diberangkatkan. Maksudnya diterbangkan, yakni dari pusat penerbangan sebuah negara raksasa dengan menggunakan pesawat. Tentu saja ini bukan Buraq asli yang dulu dicarter oleh Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha bermikraj, melainkan Buraq imitasi. Apa boleh buat? Apa yang dibikin manusia memang serba imitasi. Iman mereka pun imitasi. Habis bagaimana mungkin menciptakan Buraq asli? Hari itu pun sibuklah jutaan manusia berduyun-duyun mendatangi pusat penerbangan yang ditentukan. Rakyat di daerah sekeliling tempat tersebut tak seorang pun yang tak hadir, sedang rakyat dari negara-negara lain paling tidak mengutus wakil-wakilnya. Ke-10 utusan telah muncul di depan halayak berpakaian antariksawan. Sebenarnya agak kaku dan geli juga seorang kiai atau biksu memakai pakaian semacam itu. Tetapi suasana tak memberi kesempatan mereka untuk tersenyum. Wajah upacara memberangkatkan itu demikian sendu, pucat dan syarat kecemasan. Air muka para utusan terutama genangi tangis. Mereka dibebani tugas yang luhur dari sekian miliar penduduk dunia. Mereka diharapkan mampu melancarkan taktik diplomasi yang jitu terhadap Tuhan. Demi nasib seluruh umat manusia, ke-10 orang itu gemetar. Hati mereka menggigil dan air mata mereka tak habis-habisnya mengalir. Demikian juga kru yang mengelola pemberangkatan tersebut maupun rakyat yang berjejal-jejal. Hujan tangis, hujan tangis. Wahai rakyat dunia yang tercinta, berkata seorang pemimpin dunia. Ia berdiri di mimbar yang mengatasi seluruh hadirin. Matanya berkaca-kaca, pakaiannya begitu lusuh. Ia tak sempat mengurusnya karena konsentrasinya yang penuh dalam memikirkan nasib umat manusia. Utusan umat manusia seluruh dunia akan segera berangkat ke istana Tuhan. Marilah kita antarkan mereka dengan air mata dan doa. Sebab itulah yang pertama-tama diajukan kepada Tuhan untuk mengawali segala permohonan tulus umat manusia. Marilah berdoa agar Beliau merasa terharu dan tersentuh hatinya melihat nasib seluruh umat manusia.
Pesawat Borak pun akhirnya diterbangkan. Seluruh hadirin bagai hendak memekik hatinya. Tapi mereka hanya berkaca-kaca memandang kepul asap yang menjadi bayangan ekor perutusan mereka. Kemudian dalam suasana sendu dan penuh tangis, mereka berduyun-duyun meninggalkan pusat penerbangan. Setiap orang menundukkan kepala. Sesampainya di rumah pun mereka tidak banyak berbicara. Di seluruh muka bumi, umumnya orang tidak banyak melakukan pekerjaan. Mereka lebih banyak diam, merenung, dan sebanyak mungkin menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan. Kehidupan bisa dikatakan macet kecuali kegiatan makan, minum, BAB dan tidur. Radio dan TV sedikit sekali mengudara, sesekali muncul hanya mempertunjukkan acara ketuhanan. Koran-koran hanya memuat tulisan rohaniah, ulasan situasi yang lebih merupakan penyesalan dan doa mohon ampun kepada Tuhan. Kantor negara atau perusahaan tetap buka tetapi dipenuhi oleh aktivitas yang nanggung. Antara sedikit kerja, keraguan, dan perenungan kembali. Setiap sendi kehidupan jaringan masyarakat, pos-pos usaha dan seterusnya pada umumnya bersikap menunggu. Bahkan ada yang tutup sama sekali. Sebab semua memperhitungkan dalam waktu seminggu utusan mereka sudah akan kembali dan membawa kabar dari Tuhan. Kebutuhan hidup sehari-hari memang agak sedikit terbengkalai oleh macetnya pos kehidupan masyarakat. Tetapi pada umumnya mereka bersedia agak berlapar-lapar sedikit serta rela untuk tidak menggunakan fasilitas dan kesempatan seperti biasanya. Pengorbanan itu mereka persembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi, setelah berlangsung seminggu, kecemasan baru mulai timbul. Utusan belum juga datang. Ditunggu lagi sehari, 2 hari, dan akhirnya sampai seminggu. Sebulan kemudian, 3 bulan, ini celaka. Kehidupan tidak bisa lagi menunggu. Kemacetan penghidupan rakyat bisa-bisa tak terkuasai lagi. Sirkulasi antara bidang usaha dan bidang pemakaian tak bisa terus-menerus diistirahatkan. Segala sistem yang tersedia harus aktif kembali agar kehidupan penduduk dunia bisa dipelihara. Namun demikian, akibat dari kemandekan sementara itu sudah amat luas terasa. Kesejahteraan mulai jauh berkurang, mekanisme tersebut sendat, fasilitas sudah jauh berkurang. Kemacetan dan keterbengkalaian berlangsung di mana-mana. Rakyat dunia bingung. Akhirnya 2 hal muncul. Pertama, dunia berpikir untuk mengirimkan utusan lagi ke istana Tuhan. Dan kedua, mobilisasi kembali segala mekanisme kehidupan dan penghidupan di dunia seperti waktu-waktu sebelum terjadi peristiwa tersebut. Sebabnya jelas manusia tak bisa tak makan, dunia tak bisa tak hidup. Utusan kedua akhirnya diberangkatkannya juga, di antaranya oleh kesenduan yang sama seperti yang pertama, ditambah kebingungan baru. Rakyat dunia kini terjepit antara keharusan untuk tetap bisa makan dan hidup dengan tidak bisa dielakkannya pembikinan dosa-dosa baru. Memang secara langsung, individu-individu manusia tetap tak berani melakukan kejahatan atau segala pekerjaan yang mengindikasikan dosa dan murka Tuhan. Tetapi celakanya banyak sekali sistem dan sarana pengelolaan hidup manusia secara keseluruhan yang mengandung dosa-dosa. Kini tidak bisa tidak harus diaktifkan kembali, misalnya sistem perekonomian, sistem sosial dan lain sebagainya. Yakni lebih konkret umpamanya sarana seperti night club atau lokalisasi penjualan daging wanita. Ini memang sarang dosa, tetapi tak lain adalah juga lapangan pekerjaan di mana hidup sekian banyak orang ditentukan. Secara keseluruhan, sarana semacam ini tidak mungkin dihapuskan untuk tidak menjadi arena pembunuhan nyawa manusia.
Kemudian masih banyak hal-hal semacam itu. Maka dunia dilanda keguncangan. Ketika waktu demi waktu makin berjalan, ketika utusan kedua tak juga kembali dan utusan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya tak kunjung balik, maka mekanisme kehidupan dunia benar-benar telah kembali sebagaimana semula. Negara kuat demi kelangsungan kepentingan politik ekonominya kembali menjalankan proyek semula, umpamanya penguasaan tiranis maupun samar atas negara lain. Penjajahan kembali berlangsung, penyelewengan dan penipuan tak bisa dihindarkan, dan seterusnya. Bahkan sekarang lebih kacau balau lagi, karena utusan demi utusan yang dikirim ke Tuhan tidak lain terdiri atas orang-orang terpenting dunia. Sudah sewajarnya kalau akhirnya dunia kehabisan orang terkemukannya, kehabisan orang baik, kehabisan orang pintar, kehabisan tenaga yang mampu memegang kehidupan dunia. Akhirnya segalanya tidak dipertahankan lagi. Kejahatan makin kasar dan brutal, penindasan makin blak-blakan, kekuatan fisik kembali menentukan kekuasaan. Peperangan demi peperangan tak bisa dibendung, tidak saja antara negara, tetapi juga antara tetangga. Peri kehidupan manusia primitif kini kembali terulang. Akan tetapi, Alkisah ternyata para utusan yang dikirim itu punya kisah tersendiri. Utusan yang pertama sebenarnya sudah sampai ke depan pintu gerbang istana Tuhan. Tetapi pintunya dalam keadaan tertutup, mereka ketuk pintu itu berkali-kali, tapi tak satu pun malaikat pun muncul membukanya. Para kiai dan pendeta serta biksu kebingungan. Mereka bertugas untuk melakukan diplomasi dengan Tuhan. Jika tidak berhasil melakukannya, mereka tentu saja tidak berani kembali. Akhirnya setelah melewati musyawarah dan perdebatan yang panjang lebar, tak berhasil mereka temukan keputusan apa-apa. Jadi mereka tertegun saja berbulan-bulan lamanya di depan pintu tersebut. Sampai akhirnya datang utusan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Semuanya tertegun, semuanya berdiam diri di depan pintu. Salah seorang anggota perutusan terakhir melaporkan kepada rekan-rekannya, kehidupan di bumi kita makin rusak, tak mungkin dikendali lagi, apalagi diperbaiki. Semua menunduk, apakah Tuhan benar-benar telah menutup pintu? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.